Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa di mana saja berada, kita kembali ada di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, menopang kita, menuntun kita dalam perjalanan hidup kita. Untuk itu, sesungguhnya kita terbatas dalam segala hal, maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dengan demikian kita bersatu di dalam doa sebelum ada dalam pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Kami membilang banyak terima kasih kepadamu Tuhan atas segala kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu membentuk kami, memperbaiki kami, menuntun kami untuk selalu ada dan melakukan segala hal yang mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa dalam sorga, kami kembali akan mendengarkan bagian firman-Mu melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Berilah Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu menyertai kami. Baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, tapi juga persekutuan orang-orang percaya yang terus memberi diri untuk mengikuti program Tabura Injil. Kami mohon pengampunan atas salah dan dosa yang kami lakukan. Lalu kami mohon pertolongan Tuhan melalui firman-Mu dan juga dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita hendak membaca bagian firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai dengan 25. Injil Matius pasal 4, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25, dengan perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawahlah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian bagian firman Tuhan yang telah kita ikuti di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat ayat 23 sampai 25. Berbahagia bagi kita semua yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam setiap kehidupan kita, dan kita nyatakan juga melalui iman perbuatan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar tentang kuasa Yesus. Bagaimana Yesus banyak mengerjakan tugas pelayanan, misi Allah Bapa untuk menyatakan bagaimana Dia berkuasa. Dan Injil Matius juga mencatat apa yang Yesus telah kerjakan dari zaman ke zaman, tapi juga zaman di mana kita berada sampai di hari ini. Di dalam pembacaan kita, ayatnya yang ke-23 menyatakan bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita ada satu bagian yang menyampaikan bahwa memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit, kelemahan di antara bangsa itu. Bagian ini mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Itu berarti menyangkut dengan seluruh keberadaan hidup kita dalam segala aspek hidup ini. Di dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab Injil, kerajaan Allah yang dibicarakan itu berkaitan erat dengan penyembuhan.
mujizat-mujizat terjadi dan juga pengusiran setan terhadap orang-orang percaya yang juga kita dapati di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Itu berarti kerajaan Allah tidak terbatas pada satu sisi, tapi juga menyangkut dan berkaitan erat dengan penyembuhan, berkaitan dengan kuasa-kuasa roh-roh bahkan yang tidak berkuasa di dalam dunia ini. Bagaimana Injil kerajaan Allah itu mau datang dan melenyapkan segala bagian-bagian itu. Maka Yesus menyatakan kepada orang banyak di dalam pengajarannya bagaimana Injil kerajaan Allah itu atau Injil firman Tuhan itu harus diberitakan sampai kepada kuasa-kuasa yang terjadi melalui penyembuhan mujizat yang Yesus kerjakan. Maka kerajaan Allah itu meliputi baik berkat, baik itu tubuh maupun jiwa dari setiap pribadi seseorang. Sekali lagi, kerajaan Allah itu meliputi baik berkat, tubuh maupun jiwa dari setiap orang percaya. Pembacaan ini mengajarkan kita bahwa kehendak Allah itu akan tetap terjadi dan menyangkut dengan kehendak Allah dan juga penyembuhan. Berarti kita berbicara tentang kuasa. Kuasa Yesus yang sangat besar terjadi di masa lampau dan masa sekarang. Dengan tema di hari ini kita berbicara kuasa Yesus yang menyembuhkan. Sekali lagi tema yang menuntun kita melalui pembacaan di hari ini adalah kuasa Yesus yang menyembuhkan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita percaya kuasa Yesus? Ataukah sebatas kita tahu bahwa kuasa Yesus itu ada? Karena kenyataan, kondisi membuktikan dalam hidup kita. Kadang kita meragukan kuasa Yesus karena terlalu lambat ketika kita membutuhkan bagaimana harapan dan keinginan kita itu harus tercapai. Semua yang kita belajar tentang firman Tuhan, baik dari dulu sampai sekarang, para pemirsa dan saya, kita semua telah tahu bahwa kuasa Yesus itu banyak-banyak sudah terbukti. Sekalipun banyak tantangan, banyak perbedaan-perbedaan yang disampaikan secara iman di dalam kehidupan kita. Tetapi di hari ini dan ke depan kembali kepada setiap orang, apakah mengimani apa yang Yesus katakan atau lakukan dan selalu membutuhkan kuasa Yesus? Ataukah di sisi lain, ketika kita mengalami persoalan-persoalan dan lain sebagainya, kita lebih mementingkan kuasa lain. Kita lebih senang terjadi seperti apa mie instan yang selalu kita makan. Kita juga mau seperti demikian. Ada iman instan yang mau siap saji dan siap hari ini harus terjadi menurut apa yang kita mau. Kondisi masa sekarang menyatakan bahwa banyak pengikut-pengikut Kristus juga yang ketika ada di dalam keyakinan, datanglah persoalan bahkan kesakitan. Banyak juga mencari kuasa-kuasa lain. Banyak yang datang dan mendoakan, baik itu hamba-hamba Tuhan, bahkan siapapun yang dianggap dalam bagian rohani untuk menolong sesama, itu pun datang kepada kita dan kita meminta pertolongan. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau melihat, karena berbicara tentang kerajaan Allah bukan menyangkut berkat saja, tetapi juga tubuh jiwa kita, seluruh keberadaan hidup kita. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan terlalu cepat ketika mengalami kesakitan dan lain sebagainya, kita pergi dan mencari orang pintar. Sehingga segala sesuatu kita anggap bahwa Tuhan tidak terlalu penting. Yang penting kuasa yang sekarang di dunia ini yang lebih penting. Mana pilihan Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita ada dalam bagian ini? Maka ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan apabila kita juga mau menghendaki kesembuhan di dalam diri kita. Baik secara fisik, tapi juga secara pergumulan yang kita hadapi di dalam pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan, bahkan juga dalam pekerjaan kita. Tuhan mau melihat sejauh mana kita ada dan menyatakan kuasa-Nya.
Maka ada langkah-langkah juga yang harus kita perhatikan ketika kita menginginkan ada kesembuhan secara fisik, tapi juga pembaharuan dalam kehidupan keluarga, pribadi, rumah tangga kita. Yang pertama adalah pastikanlah bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita mempunyai hubungan dengan Allah. Tapi juga kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita. Artinya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita diingatkan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Bagian yang kedua, kita harus mencari kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Karena dialah yang memberikan kita keyakinan untuk menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Kita dihimbau untuk mencari kehendak Yesus, kehadiran Yesus di dalam diri kita. Bukan saja melalui kehadiran kita di dalam gedung gereja, ataupun dalam pelayanan-pelayanan ibadah lainnya. Tetapi kita mempunyai hubungan pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan itu ada dalam perjalanan hidup ini, dalam situasi kondisi apapun sampai dengan kesakitan ataupun hal lain yang kita hadapi. Bagian yang ketiga, kita harus penuhi hidup ini dengan firman Tuhan. Setiap saat kita harus memberi diri kita untuk hidup dengan firman Tuhan. Rindu untuk membaca firman Tuhan, rindu untuk mengetahui apa yang menjadi firman Tuhan yang harus kita pelajari dan kita tetap tinggal di dalamnya. Kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan yang telah kita ketahui. Jangan sampai ketika jawaban Tuhan itu tidak tepat pada waktunya yang kita mau, kemudian kita bergeser dari apa yang sesungguhnya. Maka kita diingatkan untuk tinggal tetap di dalam Yesus, supaya kuasa Yesus dalam kesembuhan yang kita inginkan, atau juga persoalan-persoalan hidup kita bisa dapati. Dan yang berikut dan yang terakhir adalah mengucap syukur dan tetap ada di dalam kehidupan bersama dengan Yesus. Tetap ada di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Bagian-bagian ini yang bisa menopang kita ketika kita ada di dalam kesakitan, kelemahan tubuh, ataupun persoalan hidup lainnya. Maka kita bisa merenungkan apa yang disampaikan di hari ini. Masih banyak cara, langkah yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita capai, supaya kita mengetahui dan terus merasakan kuasa Yesus. Kita semua yakin dan percaya bahwa firman Tuhan telah jelas bagi kita. Dan firman Tuhan bisa kita dapati ketika kita memberi diri dan tetap ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan terus ajarkan kepada kita. Tuhan yang mempunyai firman dengan kuasanya akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita pahami bahwa Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, bukan terbatas pada masa yang lampau, tapi masa sekarang ini pun Tuhan ada dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam bulan Bina Keluarga di bulan September ini, mari umat Tuhan, kita belajar membina diri kita sendiri. Sudah banyak pengajaran yang merupakan pembinaan yang Tuhan sudah nyatakan dan membina kita. Mana respon Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Nyatakan itu kepada Tuhan, bahwa kita mampu dibina dan kita mampu juga membina diri kita sendiri, supaya kita tidak sekedar berkata bahwa saya percaya kuasa Yesus, tapi benar-benar kita mengalami karena kita yakin dengan iman dan perbuatan kita yang akan menolong kita dan mengatasi segala persoalan hidup. Mari semua yang ada di dalam sakit tubuh jasmani berpengharapan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan semua yang belum dipulihkan dalam persoalan-persoalan hidup, mari datang dan cari Tuhan. Jangan bergumul sendiri. Tuhan siap menolong karena kita dituntun dengan subtema di dalam bulan Bina Keluarga ini. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati kita supaya di mana kita berada dalam persoalan, bahkan beban-beban sakit penyakit apapun, kita percaya kuasa Yesus dapat menyembuhkan kita. Amin. Kita berdoa.
Kami berterima kasih karena kami diajarkan di hari ini untuk tahu bahwa kuasa Yesus itu ada dan tetap akan ada. Kalaupun di masa di mana kami ada dalam persoalan melalui tubuh jasmani kami, ketika kami ada dalam kelemahan tubuh, kami banyak menggunakan kuasa-kuasa lain. Kami banyak mencari kuasa-kuasa yang sementara dan tidak akan memberikan kami kehidupan kekal. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya ketika kami mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam berbagai-bagai tantangan persoalan, kami dapat menyatakan keyakinan kami kepadamu Tuhan. Dan kami juga dapat menunjukkan bahwa kami tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kami mampu menyatakan itu melalui iman perbuatan kami. Berkati kebenaran firman-Mu untuk kami sekalian. Hamba berdoa dan menyerahkan semua umat Tuhan yang sementara ini mendengarkan berita firman Tuhan dan ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan datang dan menolong mereka. Tuhan memberkati hal makan, minum, obat, dan lain sebagainya yang dipakai. Sehingga kuasa darah Yesus itu akan memberikan kesegaran, pemulihan kepada mereka sekalian. Baik yang ada di rumah sakit, tapi juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan datang dan memberitahukan bahwa Engkau ada, sehingga tidak ada kekhawatiran, keraguan, membuat mereka harus mencari jalan yang sesungguhnya akan mendatangkan kebinasaan. Tapi mereka disadarkan untuk datang dan terus mencari Tuhan. Berikan kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan, menantikan kuasa Tuhan yang tetap akan ada dan terjadi. Supaya pengharapan kami semua, pengharapan itu hanya datang dari Tuhan yang kami bawa dan terus kami imani, yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan dan juga beban-beban hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati pemberitaan Injil yang selalu dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang kami beritakan, sesederhana apapun, kuasa Tuhan itu akan nyata bagi kami sekalian. Dan firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka Tuhan nyatakan bahwa gereja tetap mendoakan semua orang percaya. Dan Tuhan menolong semua umat-Mu supaya ada dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena begitu banyak hal yang Tuhan ketahui tentang kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa permohonan kami, mensyukuri segala yang Tuhan kerjakan bagi kami. Di dalam bulan bina keluarga, Tuhan mampukan kami untuk bisa menyatakan bahwa kami mampu untuk membina diri kami, pribadi, keluarga, persekutuan, sehingga kami ada dan terus melakukan apa yang Tuhan sudah dan terus ajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Ampunkan kami dari salah dan dosa kami, supaya segala dosa kami tidak menjadi batu sandungan. Ajarkan kami untuk hidup saling mengasihi, sehingga sakit, penyakit, beban-beban tidak terhambat karena hati kami ada dan memusuhi orang lain, ataupun mempertahankan prinsip yang salah, mendatangkan penyakit dalam diri kami. Tetapi kami diingatkan bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan itulah yang Tuhan ajarkan bagi kami. Maka mohon kiranya Tuhan ada dan memberkati kami, seluruh umat-Mu, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, tapi semua umat yang mendengar. Tuhan menjangkau mereka dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua memohon pertolongan, kuasa-Mu terus terjadi bagi kami hari ini, kekal dan selamanya. Amin. Demikian pemberitaan Tabura Injil melalui program yang selalu dan setia dikerjakan oleh Klasis GKI Yapen Selatan. Mari Ibu Bapak, Saudara, pemuda, anak-anak, tidak ada waktu untuk kita hidup santai. Kita akan tetap menyatakan kuasa Tuhan dalam situasi apapun. Yakinkan itu, karena pasti Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Shalom.